Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membahas kitab Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Athar Salafus Salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita memasuki pada poin yang sangat penting, yaitu bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pentingnya mentadabburi Al-Quran, manfaat dari mentadabburi Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk di halaman 47 berkaitan dengan bagaimana mentadabburi Al-Quran, bagaimana kita menghayati, merenungi, memahami Al-Quranul Karim. Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, mentadabburi Al-Quran dapat dijalani melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui kapasitas keilmuan dan yang kedua melalui praktek. Cara yang pertama yaitu seorang hamba harus mengetahui nilai mulia dari mentadabburi Al-Quran. Betapa agungnya kedudukan Al-Quran. Sangat banyak faedahnya, juga bahwa mentadabburi Al-Quran adalah jalan menuju ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, serta menuju hidupnya hati. Yakni gini. Jadi kita pertama harus mengetahui bahwa kalau kita mentadabburi Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, itu manfaatnya banyak. Ya, sangat mulia, sangat agung kedudukannya dan banyak manfaatnya. Ya, mentadabburi Al-Quran ini adalah jalan menuju ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', yang kita setiap pagi doa kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima. Nah, ilmu yang bermanfaat itu sumbernya dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW. Nah, maka cara mendapatkan ilmu bermanfaat ya dengan tadabbur Al-Quran, mentadabburi, merenungkan isi Al-Quranul Karim. Dan merenungi Al-Quranul Karim ini amal soleh, ya, amal soleh, karena ini bagian dari menuntut ilmu, kesibukan yang sangat bermanfaat sekali. Termasuk Anda sekarang sedang menyimak video ini juga manfaat, kesibukan yang akan mendapatkan pahala. Jadi kuota Anda tidak akan sia-sia, waktu Anda tidak sia-sia. Jadi ketika Anda menyimak kajian seperti ini, itu Anda mendapatkan pahala besar, karena bagian dari menuntut ilmu. Nah, serta menuju hidupnya hati. Jadi dengan kita mempelajari Al-Quran, hati kita akan hidup dengan kehidupan yang hakiki. Ya, dia mendapatkan cahaya, keterangan yang luar biasa jelas dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya orang yang terhalang itu adalah orang yang terhalang dari mentadabburi Al-Quran. Yani orang yang terhalang dari kebaikan, yang tidak akan mendapatkan kebaikan adalah orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dia tertutup untuk bisa memahami ayat-ayatnya dan mengetahui makna-maknanya. Nauzubillah, nggak bisa dimahaminya. Tidak mau. Karena tadi, sebabnya apa tadi? Disebutkan di pertemuan sebelumnya itu. Karena dia sendiri yang lalai. Dia sendiri menolak ayat-ayat itu, tidak mau mempelajarinya, sehingga hatinya tertutup, tidak bisa memahami ayat-ayatnya. Nauzubillah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka ini tidak mau memahami Al-Quran? Apakah mereka tidak bisa memahami Al-Quran? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran?
Ya, kenapa mereka tidak mau memahami Al-Quran, mentadaburi, menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci sehingga mereka tidak bisa memahaminya? Dan terkuncinya hati itu karena sebab dari dosa-dosa mereka. Dia banyak maksiat, dia banyak menentang ayat-ayat Allah, dia disampaikan nasihat, baik melalui lisan khatib ketika khutbah, ataupun ustadz ketika ceramah, ataupun video ketika disampaikan, tulisan ketika dibacakan. Mereka menolaknya, tidak mau mendengarkannya, sehingga lama-kelamaan hati mereka tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya. Hati mereka tuh tertutup oleh apa? Oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita harus mentadabburi Al-Quran sampai kita berpaling dari Al-Quran, lama-lama hati kita tertutup, terkunci, sehingga dinasihati mau kayak apapun, wa idza dzukiru la yadhkurun. Ya, ketika mereka diingatkan, mereka enggak berubah, enggak bisa mengambil pelajaran tersebut. Nah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la khaira fi ibadatin la ilma fihi, atau fiha barangkali. La khaira fi ibadatin la ilma fihi. Fiha mestinya ya. La khaira fi ibadatin la ilma fihi. Di sini disebut fihi. Fihi kembali ke ibadah. Fiha mestinya. Wallahu a'lam. Ini harus dicek ya apa namanya teksnya. Tapi di sini tertulisnya la khaira fi ibadatin la ilma fihi. Wallahu a'lam. Kalau mau kembali ke kaidah bahasa Arab itu fihi, ini hak dhamir huwa. Kembali ke ibadah enggak mungkin, ibadah itu muannats. Maksudnya fiha. Nah, kita akan bacakan la khaira fi ibadatin la ilma fiha wa la khaira fi ilmin la fiqha fihi. Nah, itu betul fihi karena kembali ke ilmu. Wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Nah, itu betul juga fiha. Nah, barangkali tetap yang tepat tadi lafaznya la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan dalam satu ibadah yang tidak ada ilmu di dalamnya. Nah, kita akan lihat terjemahnya Ustaz Yazid. Beliau mengatakan, tidak ada kebaikan pada ibadah yang tanpa ilmu padanya. Nah, ibadah tidak berdasarkan ilmu, yang tidak ada kebaikannya. Ibadah itu harus sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dilakukan dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kebaikan pada ilmu yang tanpa pemahaman padanya. Ya, ilmu itu harus al-ilmu al-faham, harus memahaminya. Dan tidak ada kebaikan dari membaca tanpa diiringi tadabbur. Membaca Al-Quran saja tanpa ditadabburi, tanpa dihayati maknanya, kata beliau, tidak ada kebaikan. Ini kurang kebaikannya, demikian maksudnya. Nah, ini disebutkan dalam Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur, bagian tafsir bil ma'thur. Dinukil juga dari kitab Fathur Rahman fi bayani hajril Quran, halaman 225. Dikisahkan bahwa Amr bin Murrah pernah memikirkan satu perumpamaan di dalam Al-Quran. Ini salah satu kisah kaum salaf, bagaimana mereka mentadabburi Al-Quranul Karim, berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya, lihat. Dikisahkan bahwa Amr bin Murrah pernah memikirkan satu perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim, namun dia tak kunjung memahami maknanya. Jadi kan banyak dalam Al-Quran itu Allah kisahkan permisalan-permisalan. Nah, beliau waktu membaca itu gak paham-paham ini. Aduh, apa yang maknanya? Apa maksudnya? Beliau gak paham. Maka beliau pun menangis karena gak paham tuh. Kaum salaf, Allahu Akbar, rahimahullah. Ya, lalu ditanyakan kepadanya, kenapa Anda menangis, wahai Amr bin Murrah? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan segala perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat ke-43 dari surat Al-Ankabut
surat yang ke-29 ayat ke-43. Lalu beliau mengatakan, aku tidak kunjung mengerti tentang satu perumpamaan ini. Ada satu perumpamaan yang saya nggak paham-paham ini. Berarti aku ini bukan termasuk orang yang berilmu. Maka aku pun menangis disebabkan terluput satu ilmu dariku. Allahu Akbar. Disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah, lihat. Di sini Amr bin Murrah itu satu, beliau betul-betul ingin memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Yang kedua, beliau sedih kalau ada ayat yang dia tidak paham. Sedih sampai nangis loh. Karena apalagi berkaitan dengan amsal, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, beliau sedih. Karena Allah mengatakan, wa ma yaqiluha illal alimun. Enggak ada yang bisa memahami permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu kecuali orang yang berilmu. Dan beliau pengen jadi orang berilmu. Ada satu ilmu yang dia nggak paham nih, maka dia sedih. Loh, itu kaum salaf tuh kayak gitu. Luar biasa. Kita ada nggak di antara kita yang sedih kalau nggak paham? Aduh, ya Allah, saya nggak paham nih. Maf'ul bih itu apa maksudnya? Mubtada khobar itu apa maksudnya? Loh. Ada nggak yang paham kayak ini? Nangis lah sedih. Wah, kalau dia sampai nangis kayak itu berarti dia punya keinginan yang besar untuk apa? Untuk mempelajarinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Nah ini salah satu contoh dari kaum salaf. Nanti akan dibawakan lagi contoh yang lainnya. Kemudian Ustaz Yazid rahimahullah taala melanjutkan cara yang kedua, cara mentadabbur yang kedua, yaitu seorang hamba harus menempuh cara-cara berikut ini. Ini ada 5 cara yang antum harus pahami. Yang pertama, melazimi adab-adab membaca Al-Quran, seperti mengikhlaskan niat, bersuci, bersiwak, beristi'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memilih tempat yang layak, dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, baca dengan adab-adabnya. Tadi, ya mengikhlaskan niat, bersuci, berwudu. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, disunahkan untuk berwudu. Apalagi kita menyentuh Al-Quran. Nah, kemudian bersiwak, sikat gigi, biar wangi. Nah, giginya nggak bau makanan, nggak bau bau yang tidak sedap. Kemudian isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi adab-adabnya itu ada di buku buku tajwid metode Imam Syafi'i itu, di yang buku hitam itu disebutkan demikian juga. Jadi adab-adab Al-Quran itu kalau kita membaca Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berlaku di awal surat ataupun di tengah-tengah surat. Tapi kalau antum di awal surat baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? At-Taubah. Kalau surat At-Taubah nggak usah baca Bismillahirrahmanirrahim karena memang tidak ada. Tapi yang terpokok adalah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian memilih tempat yang layak, ya, tempat yang bersih, di kamar atau di ruang tamu, tempat duduk atau di masjid itu lebih utama, ya. Atau di tempat-tempat yang lainnya. Yang jelas jangan yang tempat-tempat kotor. Kalau tempat umum gimana? Kalau tempat umum itu bersih nggak apa-apa. Sambil nunggu antrian, sambil nunggu antrian di rumah sakit, baca Quran, sambil nunggu antrian loket di kereta atau di bis atau di pesawat, ya, baca Quran. Atau di posisi di kendaraan, di mobil, di kereta, di pesawat, di bis, baca Quran, itu bagus. Nah, ada semarakkan membaca Al-Quran. Kemudian, yang penting tempatnya bersih. Kemudian yang kedua, hati tidak disibukkan oleh hal-hal lain, menyingkirkan faktor-faktor yang menghalangi fokus dalam memahami ayat-ayat yang sedang dibaca. Juga membersihkan diri dari dosa, maksiat, kelalaian, kesombongan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kemaksiatan, dosa, kelalaian, ini bisa menghalangi seseorang dari memahami ayat-ayat yang sedang dia baca. Nah, kemudian kita berusaha memperbaiki kondisi hati dan menyucikannya, membersihkannya, ya, melalui banyak-banyak berzikir, bertasbih, beristighfar, juga kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat. Juga mengurangi terlalu banyak makan, banyak minum, banyak tidur, menonton, dan bergaul dengan banyak orang. Ini beberapa faktor yang bisa
membuat hati kita keras, ya, membuat hati kita itu selalu lalai, sehingga kita tidak bisa fokus dalam mentadaburi dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita hindari hal-hal yang buruk tersebut dan kita gunakan waktu-waktu kita untuk beristighfar, bertasbih, ya, berzikir, ya, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Karena dengan zikir itu hati kita akan tenang, akan lebih fokus dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk merasapi ayat-ayat Allah ini kan dengan hati kita. Maka bersihkan hati kita dulu. Tempat yang untuk kita digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah itu dibersihkan sehingga betul-betul bisa menerima ayat-ayat tersebut dengan baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menasihatkan, apabila Anda ingin mendulang manfaat dari Al-Quran ini, hendaklah Anda fokuskan hati saat membacanya. Jadi fokus hatinya, jangan mikirkan yang lain. Fokus ketika baca Al-Quran itu, fokus saat membaca Al-Quran tersebut. Pusatkan pendengaran, ya, kepada ayat-ayat tersebut. Benar-benar hadirkan dirimu sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita fokuskan ketika membaca Al-Quran itu, fokus, ya, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini tingkatan yang luar biasa besarnya. Ya, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Jadi seolah-olah Allah sedang berbicara sama kita, ya, kita dengarkan. Kita dengarkan. Makanya adab-adab membaca Al-Quran itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan kepada kalian, maka fastami'u lahu, ya, dengarkan dengan baik, simak dengan baik. Istima', mendengar dengan seksama. Wa ansitu, dan juga diamlah kalian, tenang. Ya, jangan banyak gerak, jangan banyak noleh ke sana ke sini. Ya, fokus, dengarkan dengan baik, diamlah. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah pesan dari Allahu Jalla wa'ala untuk Anda yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini pesan, surat dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan ya untuk kita semuanya, untuk umat Islam, untuk umat manusia secara keseluruhan dan juga bangsa jin. Ya, karena Al-Quran ini diperuntukkan untuk bangsa jin dan juga bangsa manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia dan juga umat jin. Semuanya wajib mengimaninya, semua wajib mentadaburinya, memahaminya dengan benar dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ada keinginan untuk memahami apa yang Allah inginkan dari kita. Apa yang Allah harapkan dari kita, atau apa yang Allah perintahkan untuk kita, apa yang Allah larang dari kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan pengaruh itu dapat diraih secara sempurna apabila bertepatan dengan yang pertama, adanya faktor penyebab pengaruhnya. Jadi pengaruh sesuatu itu dapat sempurna apabila bertepatan dengan beberapa hal. Yang pertama, adanya faktor penyebab pengaruhnya. Yang kedua, adanya tempat yang siap menerima pengaruh tersebut. Dan yang ketiga, adanya syarat supaya pengaruh tersebut dapat diraih. Dan yang keempat, tidak adanya faktor yang menghalanginya. Ya, jadi gini, maksudnya apa? Jadi Al-Quran itu akan berpengaruh kepada dalam hati seseorang kalau ada 4 faktor ini. Yang pertama, faktor penyebab pengaruhnya itu Al-Quran itu sendiri. Dia akan memengaruhi seorang hamba menjadi hamba yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki berharap kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan Al-Quran bisa memengaruhi seseorang? Pertama, Al-Quran itu sendiri akan berpengaruh. Yang kedua, adanya tempat yang siap menerima pengaruh tersebut, yaitu hati. Hatinya siap nggak menerima ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirinya ini siap nggak menerima itu. Yang ketiga, adanya syarat upaya pengaruh tersebut dapat diraih. Itu dengan cara usaha. Usahanya apa tadi? Fokuskan hati, dengarkan dengan baik, simak dengan baik. Ya, ayat-ayat tersebut pahami dengan baik dengan hatinya. Ya, mendengarkan dengan telinganya, fokus melihat matanya,
Nah, seperti itu. Yang keempat, tidak adanya faktor yang menghalanginya. Tidak banyak dosa, tidak banyak maksiat yang menutupi hatinya menjadi keras. Nah, itu 4 faktor ini harus ada. Dan semua ini termuat dalam ayat ini, yaitu surat Qaf surat ke-50 ayat ke-37. Dengan narasi yang padat dan jelas sekaligus mengarahkan kepada makna yang diinginkan. Maksudnya beliau adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf surat yang ke-50 ayat ke-37, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu, pada kisah-kisah yang Allah ceritakan tersebut, ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu betul-betul ada peringatan, ada pelajaran bagi siapa? Satu, tadi Al-Qur'an ini akan berpengaruh, akan memberikan pengaruh, akan memberikan ilmu, akan memberikan peringatan bagi siapa? Ya, tadi faktor pertama. Yang kedua adalah liman kana lahu qalbun. Nah, bagi orang yang hatinya itu siap, yang mempunyai hati yang bisa menerima ayat-ayat tersebut, memahami ayat-ayat tersebut, memahami nasihat-nasihat tersebut. Au alqas sam'a, atau dia memberikan menggunakan pendengarannya. Ini faktor usaha, ya. Syarat supaya mempengaruhi pengaruh tersebut dapat diraih itu dengan cara mendengarkan dengan baik. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Nah, ini menyaksikannya dengan baik sehingga nggak ada penghalangnya. Jadi betul-betul Al-Quran itu berpengaruh dalam hati seseorang. Nah, kemudian dijelaskan sama beliau, firman Allah Jalla wa'ala, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Inilah faktor penyebab adanya pengaruh. Itu yang pertama. Al-Quran itu ayat-ayatnya, kisah-kisah yang ada di dalamnya, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya itu akan mempengaruhi seseorang. Itu faktor yang memiliki pengaruh, penyebab adanya pengaruh. Itu yang pertama. Ini poin pertama tadi. Kemudian liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati, beliau mengatakan inilah tempat yang siap menerima pengaruh. Pengaruh tersebut. Yang dimaksud adalah hati dan yang hidup, ya. Hati yang hidup yang dapat mengenal tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat ke-69 sampai 70. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersyair itu tidak pantas bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Jadi Al-Quran itu adalah pelajaran. Ada peringatan di dalamnya, nasihat dan seterusnya yang bisa diambil pelajaran. Dan dia adalah kitab Al-Quran yang betul-betul jelas. Apa fungsinya? Liyunzira man kana hayyan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup hatinya. Hatinya hidup, bisa menerima Al-Quran Al-Karim. Dan agar pasti ketetapan azab bagi orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Yani hidup hatinya. Jadi liyunzira man kana hayyan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau memberikan peringatan, menasihati orang-orang yang masih memiliki hati yang hidup. Jadi hati yang hidup inilah yang bisa menerima pengaruh tadi. Nah, gitu. Kemudian firman Allah, "Au alqas sam'a." Ini masih lanjutan di ayat di surat Qaf tadi ayat 37. Ya, di mana kapan Al-Quran itu bisa berpengaruh kepada seseorang? Tadi Al-Quran itu sendiri memberikan pengaruh. Yang kedua tadi bahwa hatinya siap atau tidak, hidup atau tidak. Kalau hidup bisa nerima, insya Allah. Kemudian ada upaya atau syarat untuk bisa menerima pengaruh tersebut bisa didapatkan, ya. Au alqas sam'a, ya, atau yang menggunakan pendengarannya. Artinya dia pusatkan pendengarannya dan ia fungsikan inderanya untuk mendengarkan apa yang dikatakan kepadanya.
Ini adalah syarat adanya pengaruh dari perkataan tersebut, dari firman-firman Allah itu. Kapan bisa perkataan itu bisa berpengaruh, bisa bermanfaat bagi seseorang? Ya kalau dia dengarkan. Kalau dia nggak dengarkan ya percuma. Ya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Artinya ada persaksian hati, hadir dan tidak gaib, tidak lalai. Ya. Itu kemudian Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah taala mengatakan, ini masih dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan, "Istami' li kitabillahi wa anta syahidul qalbi wal fahmi, laisa bighafilin wala sahi." Ya, dengarkanlah kitabullah, dengarkanlah Al-Qur'an ini saat sedang hadir hatinya dan pemahamannya. Kalau sedang hadir hatinya dan bisa memahami, dengarkan itu dengan baik. Baru itu akan bermanfaat. Laisa bighafilin wala sahin, ya, jangan sampai dalam keadaan lalai dan dalam keadaan lupa. Kalau lalai lupa, nggak fokus ya nggak bakal paham. Mau dikasih tahu apapun nggak bakal paham. Nah, ucapan beliau di atas mengisyaratkan adanya penghalang sampainya pengaruh dari pengajaran, yaitu lalainya hati dan ketidakhadiran hati untuk memahami, mencermati, dan untuk merenungi pesan-pesan yang disampaikan untuk dirinya. Ya, ya demikian. Antum kalau nasihati seseorang, lalu dia nggak mau dengerin, ya nggak bakal manfaat. Atau hatinya memang keras, nggak mau menerima nasihat, ya nggak bakal manfaat. Atau dia nggak mau menghadirkan hatinya, dia malah lalai, malah sibuk dengan obrolan yang lain, sibuk dengan, akhirnya nggak manfaat nasihat yang kita sampaikan. Oleh karena itu adab-adab ketika kita membaca Al-Quran itu fokus, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalam kajian, dalam khutbah, dalam ceramah, ya, atau kita baca, ada orang baca, maka dengarkan dengan baik agar kita bisa merenunginya. Itu fungsinya. Kalau kita lalai, kita malah sibuk dengan yang lain, ya nggak bakal bisa bisa memahami dengan baik. Beliau melanjutkan, apabila sudah ada faktor penyebab pengaruh, yaitu Al-Quran, lalu ada tempat yang siap menerima pengaruh tersebut, yaitu hati seorang hamba, dan didapati syaratnya, yaitu fokus memperhatikannya, mendengarkannya, serta tidak adanya faktor yang menghalanginya, yaitu jangan sampai dia sibuk hatinya, kabur hatinya dari makna dari pesan-pesan tersebut dan berpaling pada yang lain, niscaya pengaruhnya akan didapatkan, yaitu meraih manfaat dari Al-Quran berikut dengan peringatannya. Nah, seperti itu. Ini perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah di dalam dari kitab Al-Fawaid. Al-Fawaid ini kitab karya Imam Ibnul Qayyim, ini halaman 3-5, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, juga bisa dilihat di kitab Fawaidul Fawaid. Ini di kitab Al-Fawaid kemudian susun ulang dengan lebih rapi lagi sama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala di halaman yang disebutkan di halaman 121 sampai 122. Nah, itu cara yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa fokus betul-betul mentadabbur Al-Quran adalah kita tartil ketika membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan perlahan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Muzammil, surat yang ke-73, ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil yakni membacanya dengan perlahan serta sesuai makhraj dan tajwidnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Kapan baca ha, kapan baca ha, kapan baca a, kapan baca a, disesuaikan sesuai makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Dan juga ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, gunnah, ikhfa, iqlab, idgham, dan seterusnya. Ya, ini semua ilmu tajwid bisa kita pelajari. Nah, Ana rekomendasikan untuk menyimak kajian Ana berkaitan dengan ilmu tajwid itu di channel saya juga. Di channel YouTube ini silakan nanti dibuka. Nanti di sana akan diupload video-video tentang belajar ilmu tajwid dari kitab Metode Syafi'i, ya,
berkaitan dengan ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran sesuai dengan Mushaf Madinah, ya, ditulis oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi dan juga di kitab tajwidnya bersama Ustaz Nizar bin Sa'ad Jabal, hafizahumallahu ta'ala, semoga Allah menjaga keduanya, Ustaz Nizar dan juga Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahumallah. Nah, silakan diikuti aja di YouTube itu, pelajari ilmu tajwid yang benar, ya, cara baca Al-Quran yang benar. Ya, jadi membaca Al-Quran itu harus dengan tartil, yaitu membacanya dengan perlahan serta sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Makhraj tadi cara melafazkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya yang benar. Kemudian tajwidnya, ilmu membaca Al-Quran yang benar, sangat membantu di dalam mentadaburi ayat-ayat yang sedang dibaca. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil ini sangat membantu dalam memahami ayat-ayat yang sedang dibaca. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya, atau ahabba ilayya di sini ya. Bisa barangkali yang tepat ahabbu ilayya. La an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu. Ya, sungguh aku membaca satu surat saja dengan tartil, perlahan-lahan sesuai makharijil huruf dan ilmu tajwidnya, itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran seluruhnya khatam dengan sangat cepat, ngebut. Nah, ini perkataan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Mujahid rahimahullah pernah ditanya tentang dua orang yang sedang salat. Salah satunya membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sekaligus, ya, satu kali salat. Adapun yang lainnya hanya membaca surat Al-Baqarah saja. Padahal lama berdiri dari keduanya, juga rukuknya, sujudnya dan duduknya pun sama. Yani yang satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, itu sudah 4 juz, ya, 4 juz. Nah, dia membaca dengan durasi mungkin misalnya 3 jam gitu, ya. 4 juz itu rata-rata 4 jam kalau orang bilang, ya. Ya mungkin 4 jam dia sholat dengan itu. Kemudian yang satu hanya membaca surat Al-Baqarah, tapi juga 4 jam juga dengan durasi yang sama. Berarti yang Ali Imran baca Al-Baqarah dan Ali Imran ini lebih cepat bacanya, ngebut. Sementara yang baca Al-Baqarah itu yang hanya 2,5 juz, 2,5 juz sekian juz lah, 2,5 juz itu beliau bacanya berarti tartil, pelan-pelan gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan, ketika diceritakan demikian, maka Imam Mujahid mengatakan orang yang hanya membaca surat Al-Baqarah itu lebih utama. Kenapa, Pak? Karena dia membaca dengan tartil, perlahan, dihayati maknanya, ya, tidak ngebut-ngebut, ya, tidak cepat-cepat, tapi betul-betul dihayati, direnungi, tartil. Nah, itu kata Imam Mujahid, orang yang hanya membaca surat Al-Baqarah ini lebih utama. Demikian. Ini disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, halaman 64 sampai 65, cetakan Maktabah Ibnu Abbas. Nah, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini juga bagus. Kalau antum mau beli itu bagus. Ini berkaitan dengan adab-adab para pembawa Al-Quran, maksudnya para penghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran perlu memiliki adab-adab, ya, dalam membaca Al-Quran tersebut. Ini disebutkan dalam kitab tersebut. Silakan dibeli nanti. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, mayoritas ulama rahimahumullah menganjurkan untuk tartil dalam membaca Al-Quran supaya pembacanya dapat mentadaburi dan memahami makna-maknanya. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat tertentu, kemudian beliau membacanya dengan tartil, dengan perlahan, sesuai huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, tajwidnya, sampai surat itu menjadi lebih panjang, durasinya panjang, ya, karena tartil tadi.
Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 733, dan juga Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kemudian yang keempat, cara mentadabburi Al-Qur'an, ya, agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an adalah yang keempat, mengulang ayat-ayat tertentu sampai bisa benar-benar mentadabburinya, mencermatinya, diulang-ulang berkali-kali. Dan ini para ulama salaf dahulu demikian melakukannya. Nah, kita akan lihat. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat satu malam, semalaman, dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran saja. Jadi diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau apa? Merenungi ayat-ayatnya. Merenungi ayat-ayatnya. Bahkan kadang sampai menangis. Sallallahu Rabbi wa salamuhu alaihi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat semalaman, semalam suntuk, dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran saja. Ini disebutkan hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 448, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, ya, nomor jilid 1 halaman 140, hadis nomor 370. Nah, berarti ikhwan fiddin azakumullah, boleh kita satu ayat untuk kita gunakan selama sholat kita, berulang-ulang, iya berulang-ulang. Maka makmum ketika melihat imamnya membaca satu ayat diulang-ulang, ya nggak usah heran, nggak usah protes. Ya, ini Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Ya, kadang satu ayat diulang-ulang, iya, satu ayat diulang-ulang. Kadang beberapa ayat diulang tuh, maghrib dia baca, isya dia baca, subuh dia baca. Untuk apa? Lebih mentadabburi ayat-ayat yang dia baca. Lebih merasuk ke dalam hati dia. Karena mungkin saat itu dia butuh nasihat itu. Dia juga mungkin ingin menasihati jamaahnya dengan ayat-ayat tersebut. Cuman masalahnya kadang jamaah tidak paham ayat-ayat tersebut. Maka penting bagi kita untuk memahami ayat-ayat tersebut, ikhwan. Seandainya antum belum bisa bahasa Arab, pahami ayat-ayatnya dengan terjemahnya. Ketika imam membaca ayat-ayat tertentu, ya, dengan diulang-ulang, atau membaca ayat tertentu lalu Anda ketika mendengarkan itu tersentuh, nggak tahu, padahal nggak tahu artinya, tersentuh. Tapi coba antum lihat, buka, tanya, tadi surat ayat apa Ustaz? Ayat apa, surat apa, ayat berapa Ustaz? Saya pengen tahu artinya. Baca artinya. Allahu Akbar. Itu pengaruhnya sangat besar, ya ikhwan. Dan kita ketika baca pun demikian. Kita ketika imam kadang terpengaruh dengan ayat tersebut, sehingga nada kita tinggikan. Karena memang bawaan dari ayat tersebut yang membuat kita juga terharu dengan ayat-ayat tersebut. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan salat dengan membaca satu ayat dan mengulang-ulangnya sampai pagi. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ini satu ayat di surat Al-Maidah, surat yang ke-5, ayat yang ke-118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ini sebenarnya ini perkataannya Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam ketika berkata kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, beliau ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah dulu kamu di dunia, ini kejadian Allah ceritakan tentang nanti di hari kiamat yang akan terjadi, dan nanti kisahnya akan terjadi betulan.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi Allah akan tanya kepada Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani itu. Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus itu kan disembah sekarang ya. Jadikan patungnya disembah. Nah, nanti di hari kiamat Allah akan panggil Nabi Isa di depan semua makhluknya, semua manusia. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau dahulu di dunia mendeklarasikan bahwa engkau sebagai Tuhan, mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku Bunda Maria itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau mengatakan itu dulu di dunia? Kok ada orang-orang yang nyembah kamu sekarang? Itu ada orang-orang Nasrani yang nyembah patungmu itu. Apakah kamu dulu mendeklarasikan itu, mendakwahkan itu? Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. An i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak pantas, tidak selayaknya saya mengucapkan apa yang tidak berhak untuk saya ucapkan. Seandainya saya mengucapkan itu, maka engkau pasti mengetahui bahwa saya mengucapkan itu. Tapi kan faktanya tidak, saya tidak pernah mengucapkan itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau benar-benar mengetahui apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Sesungguhnya innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Saya tidak pernah mengucapkan kepada mereka, menyampaikan dakwah kepada mereka, kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mendakwai mereka. Apa dakwahnya Nabi Isa putra Maryam? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Itu hendaknya kalian menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini dakwah Nabi Isa alaihissalam. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku akan menjadi saksi bagi mereka selama saya masih berada di sisi mereka, di antara mereka. Tapi falamma tawaffaitani, ketika engkau wafatkan saya, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau benar-benar menyaksikan segala sesuatu itu, engkau benar-benar mengetahuinya. Lalu Nabi Isa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk ya Allah. Kalau engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-Mu ya Allah. Ini sayangi mereka, tolong ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mau mengampuni mereka, maka engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa alaihissalam berharap Allah mengampuni mereka. Demikian sayangnya Nabi Isa kepada umatnya. Tapi yang jadi masalah, umat-umat Nasrani menyembah dia. Dan menyembah Nabi Isa ini syirkun akbar, syirik besar yang Allah tidak akan ampuni. Tapi lihat, Nabi Isa alaihi salam doanya luar biasa. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk ya Allah. Kalau engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka ini hamba-hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu juga gitu. Wa in taghfir lahum, ya engkau bisa, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana ya Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW pun membaca ayat ini dalam sholatnya. Lihat, semalaman suntuk ikhwan, membaca satu ayat saja. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sebenarnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Berarti Nabi SAW juga menghayati ayat-ayat ini, diulang-ulang sama beliau, seolah-olah sedang berbicara dengan Allah. Ya Allah, saya sudah berdakwah ya Allah, saya sudah berdakwah, menyampaikan Islam ini kepada mereka, Al-Quran kepada mereka, hadis kepada mereka. Tapi ada aja orang-orang yang tidak mau beriman kepadaku. Seolah-olah Nabi SAW diskusi, ngobrol sama Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk ya Allah. Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Jangan siksa gitu loh. Allah Akbar. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana ya Allah. Itu yang kami harapkan. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi Isa dan juga kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW selalu memintakan ampunan untuk umatnya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, kita sebagai umatnya harus sadar itu. Sayang banget Nabi SAW kepada kita. Ya, kita harus ikuti ajaran Nabi SAW, jangan buat hal-hal yang baru. Ikuti sunnahnya, jauhi hal-hal yang baru. Jauhi yang menyelisihin sunnah Nabi SAW. Nah, ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 1 halaman 140. Nah, sahabat Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dahulu di zaman Nabi SAW pernah ada seseorang yang salat di waktu sahur dengan hanya membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Ayat berapa? 1. Dan tanpa menambah ayat yang lainnya. Ya. Disebutkan di sini ayat lainnya, di dalam kurung surat yang lainnya. Yakni kadang memang demikian. Para sahabat kadang menyebutkan Qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas secara umum, secara lengkap. Jadi ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kalau sholat ya itu hanya membaca Qul huwallahu ahad, cuma Al-Ikhlas saja. Lihat, lalu hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surat itu, surat Al-Ikhlas itu benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwan fiddin azakumullah, Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Karena Al-Ikhlas ini isinya tauhid. Dan Al-Quran Al-Karim itu penuh dengan tauhid. Sepertiganya ya. Al-Quran itu isinya tauhid kepada Allah, kisah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, ada juga kisah-kisah. Kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah tentang hari kiamat, apa yang akan datang nanti. Nah, itu jadi Al-Quran itu surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Seperti itu, karena memang kandungannya berkaitan dengan tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memahami surat Al-Ikhlas ini dengan benar dan cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena maknanya sangat luar biasa tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan bahwa dahulu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, pernah sampai pagi mengulang-ulang satu ayat saja. Jadi membaca Al-Quran, sholat tahajud, qiyamul lail,
hanya membaca satu ayat sampai pagi, sampai subuh. Apa yang dia baca? Yaitu surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45, ayat yang ke-21. Firman Allah Subhanahu wa taala, Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nah, ini boleh ulang-ulang terus. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Diulang-ulang terus sambil menghayati maknanya. Allahu Akbar. Antum tahu artinya? Kita lihat artinya. Ya, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at. Apakah orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, berbuat dosa, maksiat, durhaka, ya, apakah mereka itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka itu sama seperti orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal kebaikan? Jadi sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, apakah sama kehidupan mereka dan kematian mereka? Ya, itu tentunya enggak sama. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan sikapnya terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Enggak mungkin disamakan dengan orang-orang yang beramal saleh dan beriman. Enggak mungkin. Allahu Akbar. Ini akan menggoyang kita, membuat kita bergetar, ikhwan. Kalau kita mengenai ayat ini, ya, membuat kita bergetar. Waduh, jangan-jangan kita termasuk orang berdosa ini, sehingga kehidupan kita ini berantakan. Dan khawatirnya kematian kita juga sengsara nanti. Jangan sampai kita sama ini dengan orang-orang yang berbuat dosa ini. Ya, orang-orang yang berbuat dosa kadang lalai dia, santai sekali dia berbuat dosa. Di-upload di media sosial, ketawa ketiwi, na'udzubillah. Dia nggak sadar itu. Entah lagi dia meninggal, mempertanggungjawabkan amal perbuatan dia. Dan tentunya nggak sama. Di dunia beda. Di dunia orang beriman, beramal soleh itu tenang hatinya, bahagianya itu beda. Adapun orang-orang yang berbuat dosa itu bahagianya itu semu. Berzina, nikmat, foya-foya, dugem dan terusnya. Hanya saat itu saja. Setelah itu dia gersang lagi, pusing lagi, akhirnya dia terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam sabu-sabu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Itu di dunia. Di akhirat, oh nggak sama, Pak. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Nggak sama. Orang penghuni surga dan penghuni neraka nggak sama. Penghuni neraka dan penghuni surga nggak sama. Di dunia dia nggak sama, ya amalnya beda toh. Dan di akhirat apalagi, nggak bakal sama. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang penghuni surga, dialah yang beruntung. Di dunia dan di akhirat. Maka nggak akan sama. Allahu Akbar. Ini Imam sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu belum mengulang-ulang ayat ini. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allahu Akbar. Antum pahami ayat ini dengan baik. Coba antum sholat, baca ayat ini diulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Antum akan menangis. Antum meresapi ayat ini. Diulang-ulang. Nggak perlu orang tahu. Diulang-ulang. Dalam sholat sunnah antum, tahajud antum, kemudian nggak perlu panjang-panjang, pendek-pendek sambil dihayati itu lebih baik. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, ya, dan juga para sahabat tadi, ya, diantaranya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan masih banyak sebenarnya riwayat-riwayat seperti ini.
sahabat itu ngulang-ulang satu ayat, diulang-ulang sampai nangis. Allahu Akbar. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Nah, athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Kemudian yang kelima, ada interaksi bersama Al-Quran, serta menampakkan kesedihan dan rasa membekas tatkala membacanya. Jadi ketika membaca Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan hal-hal yang mengerikan, yang menyedihkan, kita ada mimik muka yang sedih, ya, menangis, ya, atau hal-hal yang membahagiakan tentang surga, tentang kenikmatan bagi orang yang beriman, terbahagia, senang, ya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri hamba-hamba yang saleh dari para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-109. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka itu tunduk menangis, menyungkur, menyangis, dan bertambah khusyuknya mereka ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah." Sesungguhnya orang yang suaranya terbaik di dalam membaca Al-Quran adalah orang yang apabila kalian mendengarkan bacaannya, maka kalian menganggap bahwa dia itu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terjemahnya, maka kalian dihinggapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya di sini hasibtumuhu yakhshallah. Maka kalian akan menyangka bahwa dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani bacaannya betul-betul membawa makna yang ada di dalam ayat tersebut. Ini hadis ini diriwayatkan di hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1339 dan Ad-Darimi nomor 3489. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami', ya, hadis nomor 2202, dan di kitab Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buku induknya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sifat salat Nabi itu ada yang buku induknya, ada yang ringkasannya, ada yang lebih ringkas lagi. Gitu. Nah, taib. Jadi ikhwan, lihat Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, sesungguhnya orang yang suaranya terbaik, karena kita diperintahkan untuk memperbaiki suara kita dalam membaca Al-Quran, itu adalah orang yang apabila kita mendengarkan bacaan dia, maka kita menyangka bahwa dia itu betul-betul takut kepada Allah. Maka membaca Al-Quran itu jangan datar-datar doang, ya, sesuaikan itu, nada tinggikan, rendahkan, tinggi. Memang demikian, bukan karena ngikuti makam-makam itu, makamat itu, tidak, tapi karena bawaan dari ayat-ayat tersebut. Dan demikian para ulama. Antum lihat di Masjidil Haram, Syekh Sudais bagaimana membaca, tinggikan, direndahkan. Karena memang demikian. Bahkan ada penjelasan dari para ulama, Imam Nawawi rahimahullah taala belum menjelaskan beberapa ayat itu, ya, ada yang kita dianjurkan rendahkan, baru satu tinggikan. Saya kasih contoh, misalnya di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat yang ke-5, ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu." Nah, di ayat ini para ulama menjelaskan bahwa kalau kita membaca, di antara adab membaca Al-Quran, ya, ketika membaca di ayat ini dianjurkan ketika mengucapkan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, itu diperintahkan untuk rendah suaranya, lirih, jangan keras-keras. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, itu direndahkan. Baru nanti setelah ini ditinggikan, suruh tinggikan, ya. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Gitu, Pak.
Ini jadi intonasi itu jangan rendah doang. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa qalat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Enggak gitu, Pak. Ada hal-hal yang ayat-ayat yang memang direndahkan lalu ditinggikan. Jadi ini disebutkan oleh para ulama dan dipraktekkan oleh Imam Masjidil Haram. Nanti akan kita bawakan videonya berikut ini. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Jadi bacanya waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini kenapa direndahkan? Ta'adduban ma'allah, beradab kepada Allah. Ini karena perkataan ini menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, dan orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya, sebagai adab kita kepada Allah jangan tinggi-tinggi di sini. Rendahin aja. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Nah, habis itu bantahannya ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Nadanya tinggiin. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tinggikan suaranya. Jadi justru tangan-tangan orang-orang Yahudi itulah yang terbelenggu dan mereka dilaknat sebab apa yang mereka katakan tersebut. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yang benar adalah kedua tangan Allah itu betul-betul terbentangkan dan Allah menginfakkan bagaimana memberikan rezeki infak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yaitu untuk ta'adab kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Taib. Nah, itu adab-adabnya. Jadi dalam baca Al-Qur'an itu juga gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Baca Al-Quran itu direnungi, dihayati, dan nadanya pun itu ngikut otomatis, datar-datar amat ya, terus gitu, demikian. Sehingga orang yang mendengarkan pun terpengaruhi dengan bacaan dia. Ya, kita lanjutkan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Iqra' alayyal Qur'an." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Bacakan Al-Quran, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya ingin mendengarkan bacaanmu. Tolong bacakan Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, apakah aku membacakan ayat Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu kan diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Ya, kok saya yang malah membacakan kepada Anda? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku senang mendengarkannya dari selainku. Saya ingin mendengarkan dari antum. Tolong baca. Maka saya pun, kata Abdullah bin Mas'ud, saya pun membacakan ayat-ayat tersebut kepada Rasulullah SAW. Saya mulai dari surat An-Nisa. Sampailah pada ayat yang ke-41. Itu firman Allah,
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang artinya, dan bagaimanakah keadaannya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Di setiap umat nanti ada Rasul sebagai saksi atas perbuatan mereka. Dan kami mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka. Allah langsung memerintahkan Nabi SAW untuk menjadi saksi nanti di hari kiamat atas perbuatan orang-orang kafir tersebut dan orang-orang umat-umatnya. Ya? Maka kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, cukuplah, hasbuk, cukuplah sekarang. Lalu aku menengok kepada Nabi SAW, ternyata kedua matanya sudah menangis. Nabi SAW menangis. Kenapa? Karena ayat ini tentang beliau. Allah mengatakan, bagaimana? Kalau kami akan datangkan setiap umat itu nanti ada Rasul yang menjadi saksi bagi mereka. Dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi atas umatmu itu. Allahu Akbar. Langsung. Ya tadi betul-betul Allah, seolah-olah Allah memang berbicara sama kita langsung. Dan itu langsung merasuk bagi kita. Allahu Akbar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 4582. Dan juga Imam Muslim, hadis nomor 800. Nah, juga berdasarkan riwayat bahwa ada beberapa sahabat yang menangis ketika membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, ikhwan, yang dikenal dengan ketegasannya, keberaniannya. Setan pun lari dari dia. Tapi ketika membaca Al-Quran, nangis. Ya, ketika beliau membaca surat Yusuf, ketika sedang sholat subuh, maka mengalirlah air matanya. Juga menangislah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika membaca Al-Quran. Demikian pula Abu Bakar. Dan tanya Abu Bakar ini baka, sering menangis. Dan masih banyak lagi para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in sekaligus tabi'ut tabi'in yang menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya, karena mereka memahaminya dengan baik dan benar. Ada sebuah hadis yang sering dibawakan oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun pada sanadnya terdapat kelemahan, yaitu hadis فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا وَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. Ya. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka nangislah kalian. Menangislah ketika membaca Al-Quran. Jika kalian tidak mampu menangis, maka berusahalah untuk menangis. Berusaha untuk menangis. Nah, ini tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 1337. Silahkan lihat di kitab Dhaiful Jami'is Shaghir, hadis nomor 2025. Nah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan kitab Az-Zuhud, hadis nomor 1337 tadi seperti tadi. Dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 281, dan Dhaiful Jami' Shaghir tadi hadis nomor 2025. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang ayahnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah laki-laki yang sering menangis, baka, yakni sering menangis. Dia tidak kuasa untuk menahan air matanya tatkala membaca Al-Quran. Ini hadis ini, athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 3905. Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadd rahimahullah menceritakan, aku pernah mendengar bacaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat subuh yang membaca surat Yusuf. Lalu aku mendengar suara isakan tangisnya. Luar biasa, menangis beliau. Padahal aku berada di saf paling belakang, jauh padahal, tapi nangisnya terdengarkan. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca,
ya, apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sehingga membuat beliau saat menangis. Beliau membaca perkataan Ya'qub, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya saya hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah aku adukan susah dan sedihku. Hanya kepada Allah saja. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat ke-86, ya. Jadi ini kisah ini disebutkan dalam Manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, halaman 159 karya Imam Ibnul Jauzi, dan dinukil dari kitab Fathur Rahman fi Bayani Hajril Quran, halaman 239. Lihat, Umar bin Khattab menangis. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Betul-betul kembali kepada Allah. Lagi menghadapi hal-hal yang berat, diadukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, disunahkan juga bagi setiap pembaca ayat-ayat Al-Quran untuk memanjatkan doa dan meminta pertolongan kepada Allah, juga bertasbih baik di dalam salat maupun di luar salat. Jadi kalau melewati ayat-ayat tentang surga, kita minta surga, tentang neraka kita berlindung dari neraka, tentang apa yang baik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Ini dianjurkan. Ini disebutkan dalam kitab beliau, ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, halaman 66. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, suatu malam aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membukanya dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka dalam hati aku berkata, beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Namun ternyata beliau terus melanjutkan bacaannya. Maka dalam hati aku berkata, beliau akan sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Baqarah penuh. Namun beliau tetap melanjutkan bacaannya. Maka dalam hati aku berkata lagi, beliau akan rukuk setelah membaca surat Al-Baqarah, dan insyaAllah ntar lagi rukuk. Ternyata Nabi SAW malah mulai membaca surat An-Nisa. Lompat ya, Al-Imran nggak dibaca, nanti bacanya. Kemudian surat An-Nisa dulu dibaca sampai dari awal sampai akhir. Lalu beliau baca surat Al-Imran, balik lagi ke Al-Imran hingga selesai. Ya, beliau membaca dengan pelan sekali, tartil. Apabila beliau melewati ayat tasbih, ini poinnya, syahidnya di sini. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat tasbih, maka beliau bertasbih, subhanallah. Jika beliau melewati ayat untuk memohon, meminta kepada Allah, berdoa, maka beliau memohon, berdoa. Dan jika beliau melewati ayat ta'awudz, isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 772. Nah, di hadis ini juga ada faedah. Tadi pertama faedahnya adalah kalau kita melewati ayat-ayat tertentu, kita berdoa di situ, kita bertasbih, ya, meminta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang kedua, bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak urut membaca suratnya. Ini menunjukkan boleh juga seandainya kita membaca secara tidak urut. Ya, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah, langsung ke An-Nisa. Setelah itu baru ke Ali Imran. Demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah salat di suatu malam bersama Nabi SAW. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat-ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memanjatkan permohonan doa minta rahmat.
Dan tidaklah beliau melewati ayat azab tentang siksaan, melainkan beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 873, dan An-Nasa'i hadis nomor 1049, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud jilid 1 halaman 166. Nah, apabila seseorang benar-benar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, niscaya ia akan mendapatkan banyak faedah bagi hati dan jiwanya. Nah, sehingga menjadi bekal dalam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, ya, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia, Allah, memberi pengajaran kepada kalian, nasihat kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-90. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya di satu ayat ini Allah Jalla wa'ala telah merangkum untuk kalian segala kebaikan dan segala keburukan. Demi Allah, tidaklah dia tinggalkan sedikit pun keadilan dan kebajikan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, melainkan dia kumpulkan. Dan Allah juga tidak tinggalkan sedikit pun perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dari kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ini silakan lihat di kitab Hilyatul Awliya jilid 2 halaman 158 oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan Ramadan pun demikian, ya. Kita nanti akan sholat tarawih. Di sholat tarawih kita akan sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam kita. Apalagi kalau di masjid antum misalnya, dia mengkhatamkan Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir, dia khatamkan untuk selama Ramadan sholat tarawihnya, ya, mereka mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini beberapa masjid sudah ada, ya, termasuk di Jakarta ini di Masjid Al-Fatah, dia mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawihnya. Maka ini kesempatan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebagai imam juga demikian, membaca dengan tartil, penuh dihayati maknanya, sehingga bacaannya itu betul-betul menyentuh hati. Ya, tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita riya. Jangan sampai mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia agar mereka memuji keindahan bacaan kita. Naam. Jangan sampai seperti itu, ya. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan pahala yang besar bagi kita semuanya. Demikian pula di Ramadan kita banyak membaca Al-Qur'an, tolong ditadabburi bacaannya. Jangan kebut-kebutan, ya. Fokus mentadabburi Al-Qur'an, memahaminya dengan baik dan benar. Insyaallah Allah akan mudahkan bagi kita semuanya. Demikian kesempatan kali ini, memang panjang tapi insya Allah bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti di video berikutnya, di kajian berikutnya berkaitan dengan mengamalkan Al-Quran. Ini penting juga. Nanti mulai dari halaman 57. Silakan dilanjutkan nanti insyaallah. Ditunggu kapan diuploadnya. Insyaallah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.